Shalom. Lebih semangat lagi, shalom. Sebelum kita memulai ibadah pada siang hari ini, mohon untuk teman-teman yang mungkin duduknya masih dempet-dempetan bisa geser, ini masih banyak banget tempatnya. Buat teman-teman panitia yang di belakang bisa menyatu sama teman-teman ya di depan. Shalom. Ada sukacita hari ini, amin. Amin. Pada siang hari ini kita dipertemukan kembali pada acara Paskah GKJ Koremda Selokaton yang bertemakan, apa nih kira-kira temanya? Gak ada yang mau membaca? Apa nih teman-teman temanya? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Sunyi ya guys. Temanya seperti yang sudah ada di depan ini, ada The Great Reset Created Again. Yeay, beri applause. Biar makin semangat kita mau jargon dulu teman-teman. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Jadi jargonnya adalah nanti saya akan mengatakan, nanti teman-teman bisa mengikuti ya. Jargonnya yaitu New Life, New Me. Jadi gini, Paskah Koremda GKJ Selokaton, New Life, New Me. Yuk kita ulangi bersama-sama biar makin semangat. Paskah Koremda GKJ Selokaton, New Life, New Me. Silakan duduk kembali. Mari kita mulai ibadah pada siang hari ini dengan pujian karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah
Yesus Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi, Yesus Engkau ku kagumi, Yesus Engkau ku kagumi. Kepada Ibu Sadinem dimohon untuk membawa dalam doa pembukaan. Ya, sebelum doa pembukaan, Shalom. Shalom. Kurang tangannya diangkat. Shalom. Shalom. Ada sukacita untuk hari ini? Amin. Pasti ya, pasti. Amin. Oke. Ibu mengucapkan terima kasih. Kalian luar biasa, dari Gemolong sampai Cetak. Semua hadir dengan penuh sukacita. Tidak ada yang jegadul ya. Tidak ada. Semua senyum. Pak Agus itu loh senyumnya luar biasa ini. Wah. Kalian harus mencontoh ini. Ya. Kesempatan hari ini memang kesempatan yang luar biasa. Kita akan merasakan kasih anugerah Allah yang luar biasa. Untuk itu sebelum acara dan kegiatan ibadah Paskah Koremda GKJ Selokaton ini kita akan mulai. Baik kalau kita akan mohon pertolongan Tuhan dengan berdoa. Mari kita satu dalam doa. Allah, Engkau yang luar biasa, Allah yang selalu menepati janji-janjinya, Allah yang sudah hidup mengalahkan kuasa maut. Berarti kami di sini juga hidup. Kami memperoleh kerajaan surga karena kami menjadi ahli waris karena Allah hidup. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan yang indah ini Engkau telah mengumpulkan kami di gereja-Mu ini dengan penuh sukacita. Dari yang jauh, yang dekat Engkau kumpulkan kami. Kami sehati akan beribadah dan merayakan Paskah, memperingati kebangkitan-Mu. Terima kasih Tuhan, saat ini kami berdoa teruntuk anak-anak-Mu Koremda yang tidak bisa hadir pada saat ini. Sekiranya Tuhan berkati, Tuhan tengok yang sakit, Tuhan sembuhkan seperti
Saat ini Mbak Yuli masih dalam pemulihan Tuhan, mohon campur tangan Tuhan, kuasa Tuhan yang bekerja, dipulihkan dengan daya Paskah kebangkitan Tuhan akan memulihkan bagi Mbak Yuli dan anak-anak yang tidak dapat kami sebutkan. Mungkin ada juga yang merasa sakit fisiknya, Tuhan jamah. Bapak, yang mungkin anak-anak ada sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan, berkatilah mereka seperti Engkau memberkati kami di sini. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan ini kami akan mengucap syukur melalui peribadahan dan kegiatan Paskah ini. Mohon campur tangan Tuhan, Roh-Mu Kudus bekerja, sehingga Tuhan acara di awal, pertengahan hingga akhir nanti boleh berjalan sesuai dengan rencana-Mu dan kami pulang membawa berkat. Bapa, di tengah-tengah peribadahan nanti kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Engkau telah memilih hamba-Mu yang terkasih, anak kami, saudara kami, Mas Tio. Tuhan berkati, Tuhan campur tangan. Boleh apa yang disiapkannya, boleh dipaparkan, disampaikan seturut kehendak-Mu. Kami anak-anak-Mu yang saat ini sudah siap mendengarkan kebenaran firman-Mu, buka telinga kami, pikiran kami, hati kami, dan mampukan kami semua Tuhan nanti untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang handal. Terima kasih Tuhan, kami sampaikan juga, kami mohon berkat untuk panitia yang saat ini sudah bekerja dengan baik, berpelayanan hingga sampai di puncak acara ini. Tuhan berkati, kami boleh saling bersinergi dengan baik sehingga acara ini boleh berjalan dengan baik, semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga menyadari di dalam kami hidup, di dalam kami melayani Tuhan, mesti masih banyak dosa dan pelanggaran kami, sekiranya Tuhan ampuni. Jalannya ibadah dan perayaan Paskah Koremda GKJ Selokaton, dari awal hingga rampung kami serahkan dalam kuasa Tuhan, kuasa kebangkitan Tuhan, di dalam Roh Kudus Tuhan, dan kami berserah. Terima kasih Tuhanku yang baik, Tuhanku yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih semangat teman-teman? Amin. Saat ini kita akan merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Kita akan menyanyikan satu lagu pujian pilihanku. Saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri ya. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini.
Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Hari ini kita juga diingatkan tentang hukum kasih. Hukum kasih akan dibacakan oleh Mbak Olin. Hukum kasih terambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Terima kasih kepada Mbak Olin yang telah membacakan hukum kasih. Untuk menanggapi hukum kasih, kita akan memujikan Ku Menang. Bangkitlah dan perkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Bangkitlah dan perkatakan
kasih dengan iman, nyatakan kekuatannya, dahsyatnya di hidupku, dahsyatnya di hidupku. Imanku berkata, Tuhanku hebat, Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang. Na 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 na. Bangkitlah dan perkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku, kedahsyatannya di hidupku. Imanku berkata, Tuhanku hebat, Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang. La 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 la. Oh. La 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 la. Ku berkata, Tuhanku hebat, Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji, ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang, ku menang, ku menang. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Silahkan duduk. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita masuk ke dalam hadiratnya. Kita angkat satu lagu pujian. Sampai akhir hidupku.
peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku, ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kepada Bapak Pendeta Syoko, waktu dan tempat kami silakan. Sebelum kita menerima taburan firman Tuhan, mari kita menyatukan hati untuk berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami bersyukur atas kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, dan kasih-Mu yang selalu nyata dalam setiap langkah hidup kami. Pada saat ini kami anak-anak-Mu telah Tuhan himpun di gereja-Mu untuk membuka hati, rindu menerima sapaan cinta-Mu lewat firman yang akan kami dengarkan. Pakailah hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan untuk menyampaikan sabda-Mu, sebab kami rindu untuk berteduh di bawah firman-Mu, karena kami percaya sabda-Mu adalah pelita yang selalu memberi terang bagi langkah kami. Kami percaya sabda-Mu adalah pegangan yang kokoh untuk kami berjalan maju bersama dengan Tuhan. Maka kami serahkan sepenuhnya waktu ini Tuhan dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami memohon, bersyukur, dan berdoa. Haleluya. Amin. Semuanya shalom. Shalom. Kurang semangat. Shalom. Kalau saya bilang shalom, jawabnya shalom, shalom, shalom. Siap? Shalom. Oh, belum semangat. Shalom. Sip. Kalau jenengan semangat, wah kok jenengan. Kalau teman-teman semua semangat, saya jadi ikut semangat. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari surat 2 Korintus 5. Kita akan buka Alkitab kita. Yang nggak bawa Alkitab bisa buka HP atau, nah ini HP ku jatuh. Buka tabnya
dari 2 Korintus 5 ayatnya agak saya panjangin. Ayat 15 sampai ayat 18. 2 Korintus 5 ayat 15 sampai 18. Yang sudah ketemu katakan amin. Belum semua. 2 Korintus 5 ayat 15 sampai 18. Yang sudah ketemu katakan yes. Oke, kita baca bergantian. Aku angka ganjil, teman-teman angka genap. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya. Demikianlah firman Tuhan, haleluya. Oke teman-teman, ada yang pernah ke Stadion Manahan, lambaikan tanganmu? Yang pernah ke Stadion Manahan, lambaikan tanganmu? Lambaikan. Oke. Di sana ada stadion, biasanya orang jogging di sana. Lah saya, namaku Setioko, aku pendeta di GKJ Manahan. Di dekat stadion itu, teman-teman akan menemukan sebuah GKJ, sampingnya SD Manahan, kanannya kantor pajak, seberangnya CS Resto. Itu ada GKJ Manahan. Saya melayani di sana. Tahun 2021 ada yang masih SD, lambaikan tanganmu. 2021 yang masih SD lambaikan tangan, yang masih SMP lambaikan tangan. Wih, nggak mungkin. Tahun itu 2021-2022 saya pernah ada di sini. Acara apa mas? Ya, mosok pas kan. 2021 yang lalu saya pernah stase itu PPL itu magang. Saya dulu waktu sekolah teologi, waktu kuliah, praktek jemaatnya di sini, maka beberapa saya masih tahu, masih kenal, tapi banyak yang baru. Wah, ini mesti angkatan remaja yang baru. Oke, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, saat ini kita diberi tema The Great Reset. The Great Reset. Teman-teman, saat ini saya membawa sebuah botol air mineral dalam kemasan. Saat ini, kalau teman-teman tak tawari botol ini, ini aja. Dek, namamu siapa? Friend, namamu siapa? Noel. No, untuk ngecek semuanya ya. Ini baru apa lama bro? Cek no, dibuka no. Masih segel enggak no? Masih segel ya? Oke. Nah, no, kalau kamu tak kasih air, botolnya masih disegel, kamu mau enggak? Mau. Artinya masih Kalau ini udah enggak disegel, kayak gini, kamu mau terima enggak? Air mineral ini kalau dijual di warung-warung kelontong, satu botol harganya 3.000. Kalau masih nek wis ora disegel, didol payuran. Enggak, saya tawarkan 500 saja orang enggak mau beli. Kayak engko wis dikei suntikan, kayak engko wis di idoni bakule lah. Jadi kita kalau mau beli air mineral aja suka pilih yang baru. Dikei sing bekas wegah. Soalnya wedi. Saya dulu waktu seumuran kalian kalau mau jajan, ibu saya tuh bilang, Dek, kowe nek tuku sembarang kalir, golek sing isih gelan. Lek wis dibuka aja dibeli, meskipun kamu dikasih orang jangan mau diterima. Baru teman-teman, tema The Great Reset ini bicara soal hal baru. Baru itu artinya apa? Slide berikutnya mas, saya tampilkan slide. Mau ditampilkan. Halo, Timul Mat. Halo. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, botol ini masih baru atau tidak tandanya dari segelnya. Nek jek disegel berarti jek anyar. Nek wis ora segelan berarti wis lawas. Baru itu sering diartikan sebagai sesuatu yang belum pernah dipakai atau belum pernah dimiliki. Seperti
botol. Seperti motor. Sekarang harga Beat Honda di dealer Honda baru harganya berapa sekarang? 20 juta. Kalau beli second harganya berapa? 12 juta. Lebih murah baru apa second? Lebih murah baru apa second? Second. Terus sekarang harga mobil Avanza kalau beli baru di dealer dibandingkan beli second mahal yang mana? Kamu lebih suka barang baru atau barang second? Baru. Nah, baru itu kan seringkali dimaknai rum tahu digo, rum tahu dipakai, belum pernah dicoba, belum pernah dibuka. Biasanya barang baru itu nilainya harganya lebih tinggi dari barang yang sudah pernah dipakai. Dan uang ki senengane golek sing anyar. Sing lawas emoh, sing bekas emoh, bekas ki nek ra kepepet. Lah, itu soal barang, teman-teman. Sekarang nek kita bicara soal hidupmu dan hidupku. Hidup manusia itu kan setiap hari dipakai toh. Ya apa enggak? Setiap hari kan kita pakai tubuh, kita pakai pikiran, kita pakai hati setiap hari toh. Tapi kalau kamu bangun pagi, rasanya seger enggak? Kamu kalau pagi hari bangun, habis tidur malam, tidurnya enak, rasanya seger enggak? Merasa fresh enggak? Merasa baru enggak? Lah ini aneh. Kita pakai hidup kita setiap hari, berarti hidup kita kan udah enggak baru. Hidupku kan sudah pernah tak pakai berhari-hari. Tapi kenapa setiap pagi kalau aku bangun rasanya kok baru, seger. Nah, hidup manusia unik, tidak bisa dinilai seperti kita menilai barang. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, tema kita The Great Reset. Reset itu artinya re dan set. Set itu artinya menata, mengatur. Reset berarti mengatur kembali, menata ulang, ditoto ulang. Misal, kursi-kursi gereja ini kan rapi. Seumpama kursi yang di tengah ini tak enceng ke separuh ke sini. Teman-teman risih lihatnya enggak? Risih. Terus diapa-ke? Ditoto balik. Reset adalah menciptakan ulang. Kalau boleh ini merganik aneh iki jebok-jebok kabeh ya, tak ganti The Great Reset, recreated. Reset itu dengan kata recreate itu hampir sama. Recreated artinya diciptakan kembali. Created itu kan penciptaan, re kan diulangi, diciptakan ulang. Kalau ada kata penciptaan ulang, ditata ulang, berarti sudah ada barang yang eksis. Sudah ada yang eksis. Kursi, menceng, korsine diubengke. Kemudian, kalau ada barang yang nggak pas, teman-teman atur ulang lah, barangnya kan sudah ada. Berarti baru itu nggak selalu menghadirkan hal yang sama sekali belum pernah ada. Justru dari apa yang sudah ada, apa yang ada ini teman-teman atur ulang, teman-teman ciptakan lagi jadi benda yang baru. Itulah riset. Riset itu nggak harus mengadakan hal yang belum ada. Dari apa yang sudah ada ini kita bisa ciptakan hal yang baru. Hidup kita ini kan sudah ada. Dengan apapun kondisinya, kita bisa menciptakan awal yang baru. Nah, teman-teman dikasih oleh Tuhan, lihat ke depan. Ini ada mangkok. Mangkoknya ada apa ini? Ini apa? Apik disapa enggak? Estetik enggak? Mangkok ini estetik enggak? Estetik. Lagi mangkok pecahi, kok bisa estetik? Di Jepang ada seni namanya kintsugi. Kintsugi itu seni ketika ada mangkok keramik vas yang pecah. Barang pecah ini enggak dibuang, di-recreated, di-reset dengan cara apa? Dikumpulkan kepingan-kepingan yang remuk itu disambung dengan lem emas. Jadi ditambal pakai bubuk emas yang dicairkan. Vas atau pot atau mangkok ini kalau dia belum retak dijual sekitar 50 yen. Tapi kalau dia di kintsugi harganya bisa 125 yen. Artinya ada nilai yang padahal dulunya dia barang pecah. Orang Jepang itu hebat. Barang sing wis ambyar dikumpulkan, diciptakan lagi, nilainya jadi lebih tinggi, lebih mahal. Bukankah aku dan kamu, kita juga seperti itu? Hidup kita pernah rungkat, ya apa enggak?
Pernah ngerasa rungkat nggak? Rungkat, ente-entean. Nah, siapa yang pernah rungkat angkat tangan? Jujur saja, setiap kita, setiap orang pasti pernah ada di titik merasa hancur, merasa ambyar, merasa rungkat. Tetapi puji Tuhannya, Tuhan Yesus sayang. Tuhan Yesus itu ibarat seniman kintsugi yang mengambil kepingan-kepingan mangkok yang pecah itu dikumpulkan, dilem pakai lem emas. Karena Tuhan Yesus sayang, Dia bikin kicau dari yang kicau. Tuhan Yesus karena sayang kamu, masih sampean wirungkat, Gusti Yesus sayang, Tuhan Yesus ambil, Dia ubah kacau menjadi kicau. Dia ubah yang buruk menjadi baik. Gusti Yesus kicau. Oh enggak. Tuhan Yesus bisa menciptakan ulang apa yang sudah ambiar. Di saat ini, di hari ini, jikalau setiap kamu merasa hidupku, aduh Gusti kok ngene, jangan berhenti. Jangan menyerah, ingat ada Tuhan Yesus yang siap untuk nampani, siap untuk menciptakan ulang. Dan ketika engkau sudah dibuat menjadi vas yang baru, sebelumnya ini ompong-ompong prodel-prodel, dadi AP, lebih estetik. Tanpa menghilangkan bekas luka, justru bekas-bekas itu menjadi nilai tambah. Jangan takut luka. Orang sekarang itu sering menghindari luka, padahal dengan menghadapi luka, sampean ki beda karo wong serung tahu ke taton, ya ora. Nah bener, itulah seni berpulih dari Kristus. Makanya ketika kita dihadapkan di ayat tadi, Rasul Paulus berkata, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang pun menurut ukuran di mata manusia. Hidup yang mulai ambyar, hidup yang mulai buntu itu, ya wis lah give up. Buat apa sih? Tapi di mata Allah, apa yang nampak sepele, apa yang nampak kecil, apa yang nampak ambyar, apa yang nampaknya sudah purna, hampir punah, tidak dibiarkannya begitu saja. Gusti Yesus tangkap, Dia kejar kamu, Dia tangkap dan Dia ubahkan hidupmu jadi baru. Menjadi baru bukan berarti ada Setioko 2.0, tapi Setioko yang sekarang diubah jadi lebih baik. Demikian juga dengan kalian. Apa yang nampaknya sepele di mata manusia, di mata Allah bisa dipakai menjadi sesuatu yang lebih besar. Itulah kelahiran baru. Itulah Paskah. Paskah adalah momen ketika kita diciptakan ulang oleh Tuhan, dan karenanya kita tidak lagi melihat orang lain dengan sepele. Teman-teman, baru itu ada 3 hal. 3 hal tentang baru. Saya tuh ingat, ada salah satu teman kita tuh yang suka ngomong soal mindset. Kalau nggak salah Mas Hanung ya. Semuanya tentang mindset gitu. Baru itu mindset, teman-teman. Manusia itu punya kekuatan untuk menciptakan makna baru pada apa yang sudah ada. Sing wis ono diberi nilai baru, diberi arti baru. Makanya ketika kita melihat, wah, misalnya, maaf, kursi. Di mata orang ya kursi ya buat duduk. Tapi kalau untuk teman-teman seksi dekorasi, kursi ditumpuk jadi 2 menjadi properti. Artinya dia menjadi barang yang baru. Baru itu mindset, tergantung kalian melihat, oh iki bisa diciptakan jadi baru. Lalu yang kedua, baru itu tentang sebuah aksi. Setiap orang tuh punya kebiasaan, punya rutinitas, bangun pagi, gosok gigi, cuci muka. Wah, evaluasi, enggak. Orang itu kan punya rutinitas, kadang membuat jenuh. Baru itu sesimpel ini, ketika teman-teman punya pola hidup, punya rutinitas hidup, teman-teman coba untuk keluar dari kebiasaan, biasanya ibadah ya urgent tok. Ya keluar dari kebiasaan, ya bisa ditambahi dari ben. Biasanya ibadah orang oleh keplok-keplok. Keluar dari kebiasaan, membuat kebaruan, ya wis oleh keplok. Ada banyak hal ketika kita keluar dari kebiasaan sing mau ini diubah jadi beda, itu menciptakan hal yang baru. Sing mau ngerokok sedina sak bungkus kebiasaan nek angger esuk nyumet loro, arep beol nyumet siji, bar makmu nyumet loro meneh nganti bengi nyumet terus. Kebiasaannya kan gitu, rokok terus.
mbok sekali-sekali keluar dari yang biasa jadi luar bi moro-moro mandek rokok bojone lho Mas kok wis ora didemok rokoke. Puji Tuhan. Sing maune anggere wis patah hati goleki kancane klunting-klunting lonceng perdamaian keluar dari kebiasaan mbok pisan-pisan nek lagi loro hati aja mlayu ning omben. Kemudian maune dikei PR akeh. Wah, aku males garap. Aku males belajar. Keluar dari kebiasaan jegrek. Yes pisan-pisan bukune di demok, materine di waca, PR-e di garap. Sing maune angger diundang PR atau gelem mangkat. Pisan-pisan nek di WA undangan PA sewilayah, PA gabungan, Paskah sewilayah, pisan-pisan yo mangkat. Ini yang kita rindukan loh. Saya tuh ingat waktu PPL di sini itu angger karo cacah malah nganti bengi usung-usung sok nginep ning kene angger jam 2 esuk Pak Budi datang membawa sesuatu yang menghangatkan. Kadang itu kita rindukan. Ketika saya sudah di Manahan, wah, momen-momen pelayanan itu sesuatu yang dirindukan. Hari ini pelayanan di gereja butuh teman-teman seperti kalian. Dan ketika teman-teman melengkapi hidupmu dengan satu babak yang kelak nggak akan pernah kamu lupakan, dengan bersama di gereja, dengan berpelayanan bersekutu, itu menjadi episode yang tidak akan bisa dihapus. Baru itu luar biasa, artinya keluar dari kebiasaan. Dan yang terakhir, baru itu putus dari ikatan dan pola masa lalu. Baru itu suatu keputusan. Orang itu nggak bisa cuma pengen jadi baru. Mong duwe angen-angen, aku pengen dadi anyar. Aku pengen berubah, neng mau mandek dadi angen. Mimpi yang tidak sampai. Tapi baru itu adalah suatu keputusan yang membuat kita terputus dari pola-pola lama. Sing maune sistemnya seperti ini. Supaya kita jadi lebih baik, kita ubah, kita putus yang lama. Supaya kita jadi bisa lebih baru, masa depan kita lebih baik. Itu namanya kemantapan hati. Berawal dari mindsetmu melihat hal baru, aksimu membuat hal baru, yang kamu ciptakan jadi pengaruh bagi orang banyak. Mulai dari mindset jadi aksi, berubah menjadi pengaruh. Dan terakhir teman-teman, next slide. Tolong di next. Nah, tandanya kita Paskahan apa? Kalau Natal, biasanya orang Natalan tandanya ada apa? Pohon? Ada sin? Kelas. Ada kado. Nek Paskahan tandanya apa Paskahan? Telur, terus salib, terus sing Gus Yesus disabeti kan lho. Wah, jeneng apa kan? Drama, apalagi? Tandanya Paskahan bukan cuma itu. Paskah bukan cuma tentang salib-salib yang dipajang. Salib-salib yang dipajang itu kalau akan dikukuti, diringkesi, dilebok ke gudang, atau mungkin dilepas rangkaiannya, disimpan untuk waktu yang lama. Mungkin salib yang kita bawa dalam ibadah akan kita bawa pulang lagi. Tidak selamanya itu terpajang. Visualisasi drama yang dipentaskan 1 minggu, 2 minggu kita masih ingat, juga lama-lama akan berlalu. Telur yang dibagikan pulang dari ibadah, kami seringkali kan kalau habis ibadah dikasih telur. Ya telur hari itu dimakan, besok sudah jadi dijamban. Dia akan hilang, akan lenyap. Lagu-lagu yang dinyanyikan, salib itu kurangku teguh dan mahkota kelak milikku. Wah, hari ini gereng, mulai kicau akan berlalu. Paskah yang sejati apa? Paskah sesungguhnya adalah sepulang kamu dari tempat ini, hidupmu yang berubah. Kalau sepulang Paskahan hidupmu berubah, perubahan itu enggak akan lenyap, enggak akan pudar, enggak akan hilang. Kamu yang merasakan manfaat baik dari perubahan itu. Dan sepulang dari sini hidupmu direset oleh Tuhan Yesus. Reset itu artinya berubah. Yang artinya juga adalah berpalinglah pulang kepada Kristus. Berpalinglah pulang kepada Kristus. Di Manahan selama 6 bulan ini saya cukup dikagetkan. Saya akan intens melayani teman-teman seusia kalian, remaja, pemuda, masih SMA, masih SMP, beberapa sudah kuliah, beberapa harus bekerja. Seringkali
hidup mereka itu tercabut dari gereja. Mereka asik dengan dunianya, mereka sibuk dengan urusannya, sing sekolah ya sekolah, sing organisasi, sing part-time ya part-time. Tapi beberapa hal mengejutkan saya. Suatu malam ada anak pemuda kami telepon, "Kang, aku kudu nang nggonmu." "Ngopo?" "Aku wis bar 10 menit." "Loh, 10 menit ngopo sedang rene gitu?" Sret. Datang ke tempat saya dengan gemetar dia berkata, "Aku wis 10 menit." 10 menit ngopo? Gantung. Wah, jadi bayangkan, di rumahnya itu ada seperti ini teman-teman. Dia sudah coba dengan tubuhnya itu kuat. Dia coba untuk gantung di situ. Sebelum dia black out itu mau pingsan. Kok Gusti Allah kok ngersake jebol itunya, ventilasinya. Akhirnya dengan gemetar dia balik. Dia datang ke saya. Dia bilang, "Aku 10 menit." "Loh, lah ngopo ke bar 10 menit?" Dia merasa seperti ini. "Hidupku selama ini enggak ada artinya, Mas." "Lah kok iso ngomong hidupmu enggak ada artinya? Lah saiki keadaanku koyo ngene, masa depanku piye dan sebagainya." Wah. Saya cuma bilang, "Saiki tenang sih. Mungkin selama ini kamu terlalu jauh mainnya. Saiki coba berpalinglah pulang kepada Gusti Yesus. Saya yakin seberapapun jauh langkahmu pergi, ada tempat yang bisa kamu pulangi. Tuhan Yesus." Kemudian ada juga satu remaja putri masih sangat belia, karena di rumah begitu banyak persoalan, kekerasan, bahkan dilecehkan oleh orang terdekatnya. Datang ke tempat saya dengan pacarnya yang melindunginya. Ditunjukkannya sayatan-sayatan itu. Wah, ya ampun Tuhan, di usiamu yang semuda ini apa yang kamu hadapi? Hidupku seperti ini, Mas, hidupku seperti itu. Aku enggak punya tempat, aku enggak punya orang untuk aku datangi. Loh, selalu ada orang, selalu ada tempat untuk kamu bisa pulang. Gusti Yesus. Mungkin hari ini belum banyak berita, belum banyak kejadian yang terkuak. Tetapi akhir-akhir ini generasi kita mulai melunak. Generasi kita mulai melembek. Kenapa? Karena memang banyak tekanan hidup. Karena memang situasinya tidak baik. Tapi di tengah situasi yang seperti itu, ingatlah, ada Gusti Yesus yang selalu membuka tangannya untukmu. Pulang seberapapun rungkat, seberapapun ambyar, pulang pada Tuhan Yesus. Dan ketika kita sudah pulang pada Tuhan Yesus, hidup kita direset. Pesan Tuhan hari ini adalah jadilah semakin ramah lingkungan, Mas. Paskah di GKJ, tema besarnya adalah Paskah ekologis. Paskah ekologis adalah Paskah yang ramah lingkungan. Hidup kita kalau sudah Paskahan pulang dari sini harus gimana, Mas? 1, semakin ramah lingkungan. 2, semakin ramah sesama. Dan 3, semakin ramah diri sendiri. Ramah lingkungan. Di tempat kami, teman-teman, kami menciptakan namanya Bank Sampah. Di Indonesia, di kota Solo, sampah ini sudah overload. Teman-teman pernah kecium di bulan Februari baunya Putri Cempo sampai di rumah? Saya di Banyuanyar kecium kok baunya Putri Cempo. Putri Cempo itu sudah overload, sampahnya sudah kebanyakan. PLTS yang dibuat pemerintah pun tidak efektif beroperasi. Sampahnya udah kebanyakan. Padahal setiap hari kita menciptakan sampah. Hidup kita kalau diubahkan oleh Kristus, pulang dari sini, miliki gaya hidup yang ramah lingkungan. Mulailah tidak buang sampah sembarangan. Mulailah rawat tanaman. Mulailah beli makanan yang organik. Dengan mengkonsumsi barang-barang yang organik itu, gaya hidup kita semakin ramah lingkungan. Sing maune senengane jajan iki, mbok yo tuku tumbler. Mengurangi sampah plastik. Konsumsi kalau PA, kalau PD, seringkali kan pakai dus-dusan. Seringkali juga plastik. Coba kita cari bentuk yang lain, kita cari wujud yang lain, kita cari cara yang lain supaya juga semakin ramah lingkungan. Selain itu juga semakin ramah sesama. Sing maune mangkat rene ora penak karo mamae, ora penak karo papae, ora penak karo kakak adike, ora penak karo koncone dolan. Pulang dari sini, senyumlah pada mereka. Ingat, jangan menilai dengan ukuran manusia. Bayangkan orang yang paling menyebalkan dalam hidupmu ada di depanmu saat ini.
Kalau kata manusia, wong iki ora layak untuk diampuni, ora layak gue tak bolon. Tapi Tuhan berkata, ampunilah. Tuhan berkata, temanilah. Pulang dari sini jadilah semakin ramah dengan sesamamu, dengan orang-orang terdekatmu, keluargamu, dengan kawan-kawanmu, siapapun yang kau temui. Jadilah baik bagi mereka. Dan terakhir, ramahlah pada dirimu sendiri. Ramah diri sendiri artinya apa? Kalau ada masalah, jangan sampai masalah itu ngantem awakmu dewe. Stres atau beban itu harus dihadapi, harus dikelola. Nek orang kok ndak ngantem awakmu dewe, nek ora kuat golek pelampiasan. Yo nek pelampiasane apik nang gereja, kumpul persekutuan pelayanan. Lah nek sobone nggon sing ra bener. Nek golekane barang sing ora apik. Jadilah ramah dengan dirimu sendiri. Maka pemulihan semesta dunia ini bisa jadi lebih baik ketika bermula dari pemulihan dirimu sendiri. Pesan Tuhan hari ini sederhana, selamat berpulih. Tandane wong sing wis pulih apa? Dia semakin ramah dengan orang lain, semakin ramah dengan dirinya sendiri, semakin ramah dengan lingkungannya. Maka marilah kita akhiri khotbah pada siang hari ini dengan menyanyikan sebuah lagu. Teman-teman tahu lagu Mengiringmu Seumur Hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku ada di dalammu, ku kan teguh bersamamu Tuhan, jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Bisa teman-teman? Yo, pakai apa tadi? Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalammu, ku kan teguh bersamamu Bapa, jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu, jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Mari kita berdoa. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Jadikanlah kami bejana yang selalu Engkau bentuk. Betapapun keadaan hidup kami sekarang, ketika kami merasa kecil, merasa tidak layak, merasa hancur, kami percaya ada tangan yang penuh cinta, tangan yang selalu rindu untuk merengkuh kami kembali pulang kepada. Itulah tangan-Mu ya Tuhan. Bawa kami Tuhan bersama-Mu. Kami percaya Engkau taruh rencana atas hidup setiap kami anak-anak-Mu. Tuhan siapkan yang terbaik bagi setiap kami. Maka taruhlah roh yang turut serta dalam rencana-Mu dalam hidup kami Tuhan. Hidup kami kiranya semakin Tuhan riset, semakin Tuhan cipta ulang, Tuhan tata ulang. Biarlah Tuhan mendandani hidup kami menjadi lebih baik, menjadi lebih seturut kehendak-Mu. Bantu kami Tuhan untuk mencerna dan mengerti maksud dan rencana-Mu atas hidup kami. Dan sepenuhnya mulai saat ini, mulai detik ini, seluruh tarikan dan hembusan nafas kami adalah untuk-Mu. Hidup kami milik-Mu. Kami berserah. Tuhan yang membuka jalan. Dalam Kristus yang penuh kasih, hidup kami berubah mulai saat ini. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Waktu saya kembalikan pada MC. Terima kasih kepada Pak Setioko yang telah membawakan firman. Saya minta Pak Setioko untuk tetap di tempat
sedikit ada kenang-kenangan dari remaja muda. Kepada Mbak Angel, waktu dan tempat kami persilahkan. Terberkati oleh firman Tuhan, amin. Amin. Untuk mengiringi persembahan yang telah kita kumpulkan tadi, mari kita pujikan Jangan Lelah. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kepada Pak Ferry, saya mohon untuk membawa di dalam doa persembahan. Mari teman-teman kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa jika penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Kami terus dapat menjalani kehidupan, merasakan indahnya hidup kami tanpa kami harus bersungut-sungut. Mampukan kami untuk mengucap syukur dalam segala hal, apa yang boleh kami terima dan apa yang boleh kami rasakan. Jika pada siang hari ini Tuhan memberkati acara kami Paskah Korimda sampai detik ini dengan berjalan dengan baik dan
lancar itu juga karena penyertaan-Mu untuk anak-anak-Mu ya Bapa. Jika di tengah-tengah kami boleh belajar kebenaran firman dan kami boleh juga mengumpulkan persembahan ya Tuhan Yesus, kiranya boleh Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, sehingga kegunaan persembahan ini kami gunakan dengan sebaik-baiknya, tentunya demi kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa, kami boleh akan melanjutkan perayaan Paskah Koremda siang hari ini, kiranya sampai selesai nanti dapat berjalan dengan baik. Kami boleh berpisah pulang ke rumah kami masing-masing, ke tuntun dan langkah kami, sehingga kami boleh keluar dari gereja ini dengan penuh rasa ingin berubah, ingin dipulihkan, sehingga benar firman-Mu, hidup kami dapat menjadi berkat dan manfaat bagi sesama kami. Menyadari dalam kami mengumpulkan persembahan banyak terselip dosa, kami juga mohon ampun. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih kepada Pak Ferry yang telah membawa dalam doa persembahan. Untuk acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan pertama kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Agus Sumantri selaku Ketua Bidang 1. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Salam. Seperti Pak Pendeta tadi, salam, 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 salam 3 kali. Yang keras, salam. Wah, belum semangat. Sekali lagi, salam. Wah, sekarang saya tambahi. Sapaan dari Pak Pendeta, kita tambahi. Selamat siang, siang, bergema gereja ini gede ini semene, oke? Selamat siang. Iya, dari Gemolong mana? Dari Gemolong, oke, tepuk tangan dari Gemolong. Terus dari Gencian. Mana? Kok dikeploki dhewe. Tepuk tangan semua untuk Gemolong, untuk Gencian. Gencian dari Ngamban? Ngamban. Oke, Ngamban. Dari Indo. Endi? Mana? Mana Indoe ngacung lo? Jebule Indoe ora ono. Ya. Turahannya tadi, sisanya tadi mesti dari Indo. Yang pertama, terima kasih diundang. Yang kedua tadi disampaikan masih ada sambutan-sambutan, berarti selain saya masih ada nggih? Ada. Nah, berarti saya tidak berani mewakili majelis atau mewakili siapa, hanya mewakili bidang selamat hari Paskah atau selamat memperingati Paskah. Untuk selanjutnya menyambut apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta dalam firman tadi, maka tolong PPT saya. Wah, selamat Paskah Koremda GKJ Selokaton. Lanjut. Aduh. Oh Bapak, ku ingin dia. Siapa kok ku ingin dia? Siapa itu? Aja dipindah. Siapa? Cantik banget loh yuk. Cantik, ayu, apa ya ku ya. Siapa tahu? Siapa? Namanya itu? Rose Blackpink. Wah, tepuk tangan. Wah, itu tercantik dunia kok ya. Maka, oh Bapak, ku ingin dia. Wah, iya no, mosok ya. Kemudian lanjut.
ku suka dia. Siapa sekarang yang tahu? Siapa? Oh, ini ganteng ganti, tadi cantik sekarang ganteng. Siapa yang tahu? Yang senang sinetron, siapa yang tahu? Yuk, enggak ada yang tahu? Oh, berarti bukan tidak mengidola ini. Namanya Antonio Andres Muhlak. Antonio Andres Muhlak. Lanjut. Inginkan dia. Oh, inginkan dia. Ini tercantik, idolanya remaja sekarang. Siapa namanya? Ayo yang tahu. Iki berarti cowok mesti yang tahu. Ayo. Tahu Mas? Wah ini berarti cowok pemuda, remaja Mas. Iya, ingusan no. Pemudane pemain band kafe. Mulai dari Mas Damar sampai Mas Mas Nendyo. Ayo sapa kuwi? Ora tidak bisa melihat. Mas Damar bagaimana? Wah, mesa-mesa Mas Damar. Siapa aku? Sandrina. Iya, mulai dari depan tadi Mas. Oh Bapak Mas, didepankan lagi. Terakhir kita ini sambutannya seperti ini. Karena katanya remaja pemuda itu harus memperbaharui terus metodenya. Ayo Mas dari depan PPT-nya Mas. Ya, oh Bapak, ku ingin dia. Lanjut. Ku suka dia, inginkan dia. Terus inginkan dia, tapi wah lagunya piye? Iki Mas Heri Rene, kowe penyanyi ta Mas Heri? Oh, Mas Heri itu dengan dandannya seperti tadi baru ngiring manten mesti mau campur sarinan, betul? Oh mau piye ya? Oh Bapak, aku ingin dia, ku suka dia, inginkan dia, tapi cinta dia. Terus lanjut PPT-nya. Yesus Kristus, karena dia aku hidup, tuh segalanya dari dia. Rekane penyanyi. Namanya remaja pemuda GKJ Selokanton ya. Dari sekian banyak yang diinginkan, dari sekian banyak yang disukai, dari sekian banyak yang menjadi pilihan, ini dulu yang tercinta. Seperti Pak Yoko tadi, karena kita mencintai dia, Yesus Kristus yang adalah Tuhan kita, maka semuanya mestinya akan mengalir dengan sesuai perintah Tuhan. Lingkungan dijaga. Nah, maka anak-anak dari ini terinspirasi dari 1 Korintus 8 ayat 8 bahwa bagi kita Allah kita itu hanya Bapa, kemudian Tuhan kita adalah Yesus Kristus. Dari segalanya, dari Dia. Terima kasih. Tuhan memberkati, selamat Paskah. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Bapak Agus Sumantri yang telah membawakan sambutan. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Pelaksana yang akan dibawakan oleh Mbak Angel. Silahkan. Tes. Oke, shalom semuanya. Shalom, puji Tuhan ya kita bisa hadir untuk merayakan Paskah di siang hari ini. Saya Angel, jadi di sini saya selaku Ketua Panitia Paskah Koremda GKJ Selokaton mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran semuanya, khususnya kepada Pak Agus yang sudah mewakili Majelis GKJ Selokaton, kemudian Pak Pendeta Setioko, kemudian ada Bu Sadinem, Pak Ferry, dan tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Saya juga terima kasih kepada seluruh kehadiran dari peserta serta panitia yang telah menyiapkan kegiatan Paskah Koremda pada siang hari ini. Paskah Koremda hari ini memang
merupakan suatu kegiatan yang sangat sukacita bagi kita karena kita bisa mengingat kembali momen atas kebangkitan Yesus Kristus di atas maut. Kemudian di sini saya juga berharap mewakili panitia semua di kegiatan ini kita bisa saling bertumbuh di dalam Tuhan, kita bisa semangat dalam berpelayanan, dan kita juga bisa bersekutu kembali pada Tuhan dengan hati yang sukacita. Mungkin sekian sambutan dari saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Mbak Angel yang telah sambutan. Selanjutnya, untuk acara selanjutnya yaitu game, saya serahkan waktunya kepada Mbak Mawar dan Mbak Karen. Shalom teman-teman. Kurang semangat nih. Shalom teman-teman. Oke, kita sudah masuk ke game nih teman-teman. Yeay. Oke, dari kami tim si acara sudah. Kami dari si acara sudah membagi tim ya teman-teman. Jadi mungkin si tim PDD bisa menayangkan timnya. Oke, ini langsung berkumpul aja ya teman-teman sama kelompoknya. Mungkin bisa saya bacakan. Untuk kelompok 1 ada Oscar, Mas Tito, Kim, Clarin, Matthew, Queen, Mas Satria, Mbak Via, Yosua Watu Ireng, Noel Gemolong, Renata Ngamban, dan Mitra Genjikan. Terus yang lanjut yang kelompok 2 ada Mbak Olin, Gendis, Neo, Kinara, Darren, Tata, Mbak Nia, Natael Watu Ireng, Valen, Clairin, Aksela, dan Damar Remaja. Lalu yang kelompok 3 ada Samuel Remaja, Yosua Remaja, Elena, Keiko, Sio, Mas Mahendra, Elvin, Mbak Anin, Kasih Gemolong, Dion Gemolong, dan Revina Ngamban. lalu untuk kelompok 4 ada Rafael, Kenza, Angel, Lucip, Kriska, Isabel Gemolong, Dini Gemolong, Elvira Ngamban, Deon Genjian, Adit Genjian, dan Nathan Remaja. Untuk kelompok 5 yaitu ada Vero, Sela, Yoses, Alvin Gemolong, Nathan Gemolong, Vio Genjian, Ilona Genjian, Noel Genjian, Nela Gemolong, Jampit Genjian, dan Tasya Genjian. Lalu yang terakhir ada kelompok 6 yaitu ada David, Berwin, Wijang, Alto, Nathan Genjian, Kristan Genjian, Salsa Genjian, Alvaro Genjian, Adik, Bian, dan Nawang. Mungkin teman-teman bisa langsung berkumpul dengan kelompoknya ya. Atau mungkin ada nama dari teman-teman yang belum disebut. Dan untuk data kelompoknya sudah dikirim di grup Korem